lagi, salam Planters. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Purba, peserta PLDP 3 Teknik dan Pengolahan Angkatan 28. Saya bertugas di unit PKS SOSA PTP 4 Regional 2 sebagai Asisten Quality Assurance. Pada modul saat ini, kita akan membahas terkait fungsional. Komponen kunci manajemen bisnis PKS adalah yang pertama, perencanaan dan pengendalian produksi. Peramalan dan penjadwalan. Manajemen melakukan peramalan hasil panen berdasarkan umur tanaman dan luas lahan untuk menentukan kapasitas olah harian. Pengendalian proses, Lean Six Sigma, yaitu menggunakan pendekatan seperti DMAIC ataupun Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk mengurangi limbah, mempercepat siklus proses, dan menekan angka dilosis ataupun minyak yang terbuang. Optimalisasi mesin, memastikan keseimbangan kapasitas antara stasiun penerimaan, perebusan, tracing, pressing, hingga klarifikasi untuk mencapai hasil maksimal. Yang kedua adalah operasional dan manajemen bahan baku. Sortasi dan kualitas TBS. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan. Dan di sortasi, perlu kita lakukan sortasi ketat pada saat penerimaan untuk memastikan buah yang diolah adalah buah yang matang, guna menjaga ALB agar tidak tinggi. Lalu di rantai pasok ataupun supply chain, mengelola alur TBS dari kebun ke pabrik secara real time untuk menghindari antrian truk dan degradasi kualitas buah. Untuk digitalisasi sendiri, penggunaan sistem ERP sangat penting, yaitu untuk mengintegrasikan data-data dari kebun hingga ke pabrik, termasuk jembatan timbang secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan standar kualitas. Nah, kita di laboratorium, kita melakukan beberapa analisa berkala terhadap kualitas CPU dan palm kernel. Nah, untuk CPU sendiri, kualitas yang kita analisa itu adalah asam lemak bebas, moisture, dan impurity. Sedangkan untuk PK adalah kita menganalisa mutu dari kadar kotoran dan kadar air dari produk inti kita. Lalu berikutnya adalah pemeliharaan mesin, yaitu preventive maintenance pada mesin-mesin kritis. Apa sih yang mesin-mesin kritis di pabrik kelapa sawit? Nah, yang jelas pasti adalah screw press. Jadi, untuk menjaga kelancaran produksi dan mencegah downtime, preventive maintenance ini harus kita lakukan secara rutin. Yang keempat adalah manajemen limbah dan lingkungan. Pemanfaatan limbah, yaitu mengelola limbah cair ataupun palm oil effluent menjadi pupuk organik ataupun biogas, serta mengubah janjangan kosong menjadi kompos untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Mengelola limbah cair dan padat sesuai peraturan pemerintah, yaitu seperti contoh Kepmen LH nomor 75 tahun 2004, agar tidak mencemari lingkungan. Lalu yang kelima adalah pemasaran dan distribusi. Strategi make to stock, yaitu menyesuaikan volume produksi dengan permintaan pasar, serta melakukan penjualan produksi CPU dan palm kernel secara efisien. Nah, dengan penerapan manajemen bisnis yang solid, mencakup integrasi teknologi, pemeliharaan standar kualitas, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, PKS dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Terima kasih. Salam Planters.